gadis itu melompat dan menginjak sebuah ponsel. Seketika wajah pria itu langsung berubah, lalu segera mengambilnya. Dia melihat ponsel yang antik dengan selotip ini telah rusak. Tanpa memperdulikan gadis itu, dia berlari dengan kaki telanjang. Orang yang lewat yang melihatnya langsung histeris. Seketika langsung mengejarnya. I'll give anyone $10,000 if they can fix my phone. 10,000. Melihat dia datang, semua orang di toko terkejut, karena penyanyi bernama Carl ini adalah seorang penyanyi. Petugas melihat ponselnya dan berkata ada smartphone terbaru. Carl menolak tanpa ragu-ragu. Manajer toko mengambil ponsel itu dan mengatakan itu bisa diperbaiki. Melihat ponsel kuno ini, petugas menduga, pasti ada informasi yang sangat penting di dalamnya. Untungnya, tak lama kemudian ponsel itu selesai diperbaiki. Carl meletakkan ponsel di telinganya. Di dalamnya ada isi pesan dari seorang wanita. Ini adalah kisah cinta yang menyentuh. Setelah menontonnya, Anda akan tahu siapa yang harus Anda hargai. Waktu kembali ke hari 8 tahun yang lalu. Ini adalah pernikahan yang telah lama dinantikan oleh Lisa. Dia terlihat cantik dalam kain kasa putih. Tapi pengantin pria yang dia cintai tidak pernah datang. Lisa menunggu dengan putus asa. Dia tidak percaya bahwa Carl memutuskannya. Waktu telah berlalu 8 tahun. Pria yang menghilang di hari pernikahan itu, kini telah menjadi superstar. Di konser turnya, banyak orang bertepuk tangan dan berteriak untuknya, menganggapnya sebagai idola yang sempurna dengan penampilan dan bakatnya. Tapi hanya dia yang tahu rasa kesepian dan rasa sakit yang dia alami. Di suatu malam, dia menonton liputan TV tentang kecelakaan mobil. Dia baru mengetahui, sahabatnya di sekolah menengah telah meninggal. Kenangan masa lalu kembali ke ingatannya. Dia ingin pergi, namun manajernya telah menunggunya. Dia harus bekerja. Baru masuk mobil dia mendengar berita kecelakaan sahabatnya dari radio. Hey, I'll give you $1,000 if you get me out of here right now. Yes, sir, boss. Carl kembali ke kota tempat dia dulu tinggal. Dia ingin mengucapkan selamat tinggal pada sahabatnya. Sebelum pergi, dia tidak lupa memperingatkan supir agar tidak mengungkapkan posisinya. Keesokan harinya, ketika dia datang ke pintu gereja, dia tidak berani masuk. Tepat ketika Carl hendak pergi, dia menabrak seorang gadis. Mereka saling bertatapan. Ternyata dia adalah Lisa, mantan pacarnya, yang sedang menggandeng seorang anak kecil. Seketika keduanya tercengang. Melihat Lisa, Carl merasa tidak tenang. Setelah pemakaman selesai, Lisa berjalan ke Carl. Dia tidak mengatakan apapun, hanya memukulnya dengan kuat. Melihat putra yang malu, ayah hanya menggelengkan kepalanya. Carl pulang ke rumah bersama ayahnya yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Keesokan harinya ketika dia bangun, minum kopi buatan ayahnya yang kurang enak. Ketika dia melihat perkarangan bunga ibunya tidak terurus, Carl menyadari, ternyata dia sudah lama tidak kembali. Saking lamanya, dia kesulitan membiasakan diri. Setelah ayahnya keluar, Carl menelepon manajernya. Manajer menanyakan keberadaannya, meminta dia jangan menunda tur berikutnya. Carl memberitahunya tentang kematian temannya, dan berkata dia berencana beristirahat untuk sementara waktu. Setelah mengatur pekerjaan, dia mengendarai sepeda semanya keluar pintu. Walaupun kota ini telah berubah, tapi Carl bisa menemukan Lisa. Dia masih terlihat cantik, dan telah membuka sebuah toko. Carl mendorong pintu masuk. Keduanya menyapa dengan santai. Lisa memberitahunya, banyak yang telah terjadi dalam 8 tahun dia pergi. Ibunya juga telah meninggal. Semua orang di kota tahu bahwa Carl adalah seorang superstar, tapi tidak pernah menyebut namanya. Karena di hari pernikahan itu, Carl telah meninggalkan Lisa sendirian, dan seluruh orang di kota ini. Walaupun dia telah kembali, tidak ada yang menganggapnya di kota ini. Ketika Carl tidak tahu harus berkata apa, suara seorang anak tiba-tiba keluar. Anak yang dibawa Lisa di gereja saat itu, muncul lagi. Mendengarkan dia memanggil Lisa, Mama, dan melihat alis dan matanya yang mirip, membuat Carl memikirkan sesuatu. Dia berjongkok, menanyakan usia gadis kecil itu. Mengetahui gadis itu berusia 7 tahun, Carl mulai curiga. Gadis di depannya ini, apakah putrinya? Dia adalah seorang penyanyi terkenal, dan Lisa hanyalah gadis biasa. 8 tahun yang lalu, pengantin pria tiba-tiba menghilang, dan pengantin wanita baru menyadari dirinya hamil. Dalam keputusasaan, dia melahirkan seorang anak, dan menjaganya sendirian. Mendengar cerita Lisa, Carl hanya merasa dia adalah pria brengsek. Dia lalu kembali ke rumah.
Bertanya pada ayahnya, mengapa tidak memberitahunya soal putrinya. Ayah bilang beberapa kali dia mencoba memberitahunya, tapi petugas di perusahaannya mengusirnya. Dia bertanya apa yang ada dipikirkan Carl saat itu. Carl hanya memasang ekspresi sedih di wajahnya. Di hari-hari setelahnya, Carl mencoba kembali ke kota. Dia datang ke pintu gereja, memeluk setiap orang yang keluar dari gereja itu. Dia mencari Lisa, dan mengatakan ingin dekat dengan putrinya, menebus dosanya. Tentu saja dia harus meminta persetujuan Lisa, karena dia tahu, dia tidak berhak mengganggu kehidupan ibu dan anak ini. Lisa juga menanyakan pendapat putrinya. Tidak disangka, malaikat kecil ini bisa menebak jika Carl adalah ayahnya, dan berkata dia sangat menyukainya. Lisa memberitahu putrinya, Carl tidak pernah meninggalkannya. Dia hanya tidak tahu kalau dia telah menjadi ayah. Julie yang optimis dan ceria segera meminta ibunya mengundang ayahnya datang ke rumah untuk makan malam. Melihat senyum di wajah anaknya, Lisa juga tersenyum. Demi makan malam ini, Carl menyiapkan Julie sebuah boneka beruang yang disukai para gadis. Dia juga menyiapkan kalung mahal untuk Lisa, tapi Julie memberitahu Carl, dia hanya menyukai boneka beruang ketika dia berusia 4 tahun. Sekarang dia tidak berminat lagi. Ini membuat Carl sedikit frustrasi, karena dia bisa melihat, Lisa juga tidak menyukai kalung itu. Dia menyadari, dia tidak memahami kedua gadis yang dia cintai ini. Setelah makan malam, Julie mengajak Carl melihat kelinci peliharaannya. Ini adalah pertama kalinya ayah dan putri ini bersama. Melihat putri yang begitu lucu, Carl merasa lebih hangat dari sebelumnya. Sebelum pergi, Lisa mengembalikan rantai kalung yang diberikan Carl. Untuk sesaat, mereka saling menatap. Kemudian tatapan itu dilepaskan. Carl menawarkan untuk menjemput putrinya dari sekolah, tapi Lisa menolaknya. Tapi Carl berlutut dengan wajah tulus. Menghadapi situasi ini, Lisa terpaksa setuju. Keesokan harinya dalam perjalanan ke sekolah, ponsel Carl berdering. Lisa melihat Carl masih memakai pensel yang dirinya pakai dulu. Meskipun Carl menyangkalnya, tapi itu barangnya, Lisa masih mengenalinya. Dia mendapatkan telepon jika sahabatnya sedang menuju rumahnya. Karena itu Lisa menyerahkan tugas menjemput Julie pada Carl. Membawa seorang putri seperti orang dewasa, Carl hanya merasa sangat senang. Lihat mobil konvertibel Carl, Julie langsung mengeluh. Karena kemungkinan selamat dari kecelakaan di mobil konvertibel kecil, Carl yang kewalahan menghubungi ayahnya dan meminjam mobil bututnya. Untuk pertama kalinya, 3 generasi ini bersama di dalam sebuah ruangan. Carl perlahan merasa lebih rileks. Dia bahkan mengeluarkan gitar lamanya, memainkan lagu untuknya. Mungkin ini adalah ikatan yang ditakdirkan antara ayah dan anak. Julie, yang pertama kali bermain gitar, menunjukkan bakat yang luar biasa. Ini mengejutkan Carl. Dia kemudian membelikan sebuah gitar untuk putrinya. Menyaksikan kedekatan ayah dan anak ini, Lisa merasa sangat senang. Tapi hubungan dia dan Carl, dia menjelaskan kalau tidak ada kemungkinan keduanya kembali bersama. Dan Carl semakin menyukai kehidupan sederhana ini. Dia membelikan mesin kopi baru untuk ayahnya, mulai membereskan kebun bunga ibunya. Dan bagi dia seharusnya melakukan ini sejak awal. Tapi semua belum terlambat. Pertanyaan anak-anak selalu sulit dijawab. Sebagai superstar yang mendapatkan pertanyaan pertama dari putrinya, mengapa saat itu dia meninggalkan ibunya? Carl berpikir lama sebelum menjawab. Dia berkata jawabannya panjang dan pendek. Saat itu dia masih muda dan terlalu bodoh. Dia hanya ingin memanfaatkan kesempatan untuk mewujudkan impian musiknya. Dia tidak tahu itu akan menyakiti begitu banyak orang. Sejak itu dia tersesat di dunia ketenaran dan kekayaan. Lalu Julie berkata dengan polos, sekarang dia menemukan jalan pulang. Dan di malam itu juga, Julie memanggil dia dengan panggilan papa. Carl keluar rumah setelah membujuk putrinya untuk tidur. Dia menatap Lisa di depannya, sekali lagi mengungkapkan isi hatinya. Kali ini, Lisa mulai tersentuh. Dia mengizinkan Carl untuk mengantarnya pulang. Angin malam yang lembut tampaknya mampu menyembuhkan luka di hati. Lisa menatap pria yang pernah dicintainya. Dia menemukan kembali perasaan dulu. Saat berpisah, Lisa berkata, I would love to go on a date. Dia ingin berkencan dengan superstar ini, merasakan kegilaan penggemarnya. Tanpa ragu Carl menyetujuinya. Dalam sekejap, di hari kencan Carl dan Lisa, Lisa merias wajahnya, mengenakan gaun yang paling indah, melakukan kencan yang telah tertunda selama 8 tahun. Saat dia turun dari mobil, Carl sudah lama menunggu. Dia tetap tampan seperti dulu, tanpa mengatakan apapun.
Hanya menatap dengan penuh rasa cinta, Lisa berjalan ke arahnya. Keduanya naik helikopter bersama, bergandengan tangan, menghadapi pemandangan malam yang indah dari lampu neon. Sekali lagi, Lisa merasakan jatuh cinta. Kemudian Carl membawanya ke tempat makan malam. Semua orang bertanya-tanya siapa gadis cantik di samping Carl. Di bawah lampu kilat, keduanya dengan senang hati masuk ke dalam mobil. Carl mengantar Lisa pulang larut malam. Keduanya mengucapkan selamat tinggal. Ini seperti kembali ke masa muda mereka. Carl mengira kebahagiaan akan bertahan seperti ini. Tapi hari ini, Juliet tersedak roti. Semua orang tampak panik, tapi Carl hanya berdiri tak berdaya di sana. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Melihat putriku dikelilingi banyak orang, membuatnya teringat dengan masa kecilnya. Kejadian saat ibunya sedang diselamatkan. Situasi itu sama dengan situasi saat ini. Dia hanya berdiri dan tidak bisa melakukan apapun. Dia kesal dengan ketidakmampuannya. Bahkan dia curiga apakah dia mencintai Julie. Malam itu Carl datang ke bar untuk mabuk. Tiba-tiba kakak Lisa datang. Melihat Carl tidak peduli pada Julie, dia merasa Carl tidak pantas menjadi ayah dan suami yang baik. Dia memperingatkan Carl untuk menjauh dari Lisa dan Julie, karena itulah yang terbaik untuk mereka. Carl pulang dalam keadaan mabuk larut malam. Dia mengatakan kepada ayahnya bahwa dia tidak pantas dimaafkan. Beberapa tahun ini, dia sadar semakin jauh dia pergi, semakin lama dia tidak kembali. Dia merasa sangat menderita. Sambil mengatakan ini, Carl menangis seperti anak kecil. Ayahnya juga meminta maaf padanya. Dia tahu Carl yang kehilangan ibunya saat kecil. Rasa sakitnya sama seperti dia yang kehilangan istrinya. Sebagai seorang ayah, dia telah mengabaikan putranya. Melihat Carl tidur, sang ayah mencium keningnya seperti anak kecil. Pada akhirnya Carl pergi. Sekali lagi Lisa ditinggalkan. Dia menangis sedih. Julie juga kehilangan senyumnya. Dia kembali ke atas panggung dengan sebuah lagu baru. Lagunya penuh dengan kesendirian. Sikapnya membuat manajernya khawatir. Tapi lagu ini membuat Carl semakin sedih. Carl tidak tahan dan mencurahkan isi hatinya pada manajernya. Dia kesal karena tidak membantu Julie. Dia merasa itu kesalahannya, tapi manajernya berkata, dia berdiri di sana dan tidak bisa berbuat apa-apa. Itu karena dia sangat mencintai Julie. Kata-kata ini membuat Carl merenung. Dia melihat ke dalam hatinya lagi. Akhirnya dia menyerah pada karirnya, berlari mengejar orang yang dia cintai. Dia akhirnya mendapat keberanian. Setelah mendengarkan pesan Lisa untuk dirinya saat itu. I've called you so many times I've lost count. I still don't know why you left me on our wedding day. I don't know if I'll ever find out. But I really need you to call me back. I have to find some way to move on with my life. But I want you to know, if I don't ever hear back from you, I will always love you, Lamb. You will always be the one for me. You'll have my heart forever. Carl menghubungi Lisa, walaupun hanya isi pesan suara, tapi dia masih mengumpulkan keberanian, menceritakan segalanya kepada Lisa. Ternyata bayangan kehilangan ibunya sejak kecil selalu menghantuinya. Dia sadar, semakin dia mencintai seseorang, dia semakin takut kehilangan. Jadi 8 tahun yang lalu dia seperti pengecut. Sekarang dia ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan Lisa dan Julie. Dalam hujan lebat, Carl tidak menunggu Lisa membukakan pintu untuknya. Hanya bisa meninggalkan ponsel antik di depan rumahnya. Setelah melewati hujan semalaman, Lisa akhirnya muncul di hadapan Carl. Dia tahu bahwa Carl telah memegang ponsel pertama ini selama 8 tahun. Dia tahu dia akan menghabiskan jutaan untuk memperbaikinya, hanya untuk mendengarkan pesannya. Kali ini Lisa tidak menyalahkannya, hanya berkata, "Selamat datang kembali." Di akhir film, Julie dan Carl bermain gitar dan bernyanyi bersama, dan dengan sebuah lagu indah, akhirnya mereka menikah di gereja. Kali ini pengantin pria dan wanita hadir di sana. Mungkin cinta yang berjalan dua arah sulit untuk memiliki akhir yang bahagia. Alkitab mengatakan, di dalam sebuah cinta, kita harus memiliki kemampuan untuk memaafkan. Mungkin kata memaafkan terdengar mudah, tapi kenyataannya sulit dilakukan, karena bagaimanapun luka telah tergores. Tapi memaafkan dia, bukankah ini sama saja seperti berdamai dengan diri sendiri? Dengan begini, kita baru bisa hidup bersamanya. Jika kamu merasa orang itu pantas, kamu merasa dia masih pantas dipercaya, maka kamu boleh mencoba memaafkannya. Hidup itu mulia. Bukankah itulah yang dinamakan cinta?